Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Purnamasari, Prodi Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2018. Tujuan pembuatan video ini sebagai implementasi dari teori belajar Thorndike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa kakak yang pimpin. Baik, langsung saja doa dimulai. Selesai. Nah, adapun pembahasan pada hari ini yaitu mengenai balok. Nah, ada beberapa poin yang harus kita sampaikan pada hari ini, yaitu pertama, mengetahui jaring-jaring balok, yang kedua, luas permukaan balok, dan yang ketiga itu volume balok. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jaring-jaring balok. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari jaring-jaring balok. Ada berbagai jenis macam jaring-jaring balok yang harus kalian ketahui. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bisa maju ke depan untuk menggambarkan salah satu jaring-jaring balok yang lain. Ada yang bisa menggambarkan? Oke, silakan maju. Ibu rumah tangga tapi sambil juga jualan online. Suami bekerja. Suami kerja dan di stasiun klinik. Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah. Berapa? 4 orang. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah bentuk kedua. Tapi kakak akan koreksi sedikit dari gambarnya. Ini lebih ditekankan lagi mana yang sama besar dan mana yang sama kecil. Jadi ini luasnya atau besarnya itu harus sama dengan yang di sini. Terus bentuk yang di sini harus sama dengan yang di sini. Dan untuk penutupnya pun juga harus sama besar, sama panjang begitu. Paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai luas permukaan balok.
materi berikutnya yaitu mengenai luas permukaan balok. Jadi rumus dari luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah dengan lebar dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh pertama. Nah, semisal ada sebuah balok yang ukurannya panjangnya sama dengan 5 cm. Terus lebar itu 3 cm dan tinggi sama dengan 7 cm. Jadi cara penyelesaiannya jadi apa yang diketahui langsung saja kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan balok, yaitu L sama dengan 2 dikali panjang dikali dengan lebar, yaitu 5 dikali dengan 3, 5 dikali dengan 3 ditambah panjang dikali dengan tinggi, 5 dikali dengan 7 ditambah lebar dikali dengan tinggi. Oke, langsung saja kita jumlahkan. Jadi 5 dikali 3 15. 15, Kak. 15. Lanjut 15 ditambah 5 dikali 7 35. Kak. 35. Oke, karena salah tulis di sini seharusnya kali. Terus tambah 3 dikali dengan 7 21. Kak. 21. Jadi hasilnya 2 dikali 15 ditambah 35 ditambah 21 71. Kak. 71. Terus 2 dikali dengan 71 142. 142 cm kuadrat. Nah, ini adalah luas permukaan dari balok tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tetapi contoh soal kedua nanti saya akan menyuruh adik-adik untuk maju ke depan untuk mengerjakannya. Nah, contoh yang berikutnya yaitu jika ada sebuah balok yang digambarkan terus diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Nah, seperti apa luas permukaan baloknya?
Ada yang bisa naik mengerjakannya? Saya, Bu. Oke, silakan naik. Jadi cara kerjanya kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Panjang sama dengan 10 meter. Tak 2 cm dan tinggi sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 2 sama dengan 2 dikali panjangnya itu panjang kali lebar 10 dikali 2 ditambah panjang kali tinggi 10 dikali 8 ditambah lebar kali tinggi 2 dikali 8. Selanjutnya saya sambung di atas ya, Bu. Untuk luas dua dikali 10 kali 2 20 ditambah 10 kali 8 80 ditambah 2 kali 8 16 berarti 2 dikali 20 tambah 80 tambah 16 sama dengan 116 dikali 2, berarti 2 kali 116 sama dengan 232 cm kuadrat. Oke. Jadi luas permukaannya adalah 232 cm kuadrat. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Jadi jawabannya yaitu 232 cm kuadrat ini sudah betul. Tetapi kakak akan koreksi sedikit mengenai penyelesaiannya. Yang dimana ketika ada perkalian di sini otomatis semuanya harus dikalikan ini berdasarkan rumus. Jadi kita tambahkan lagi dalam kurung di sini depan sama di belakang, supaya semua yang di dalam itu dikali dengan 2. Kalau bentuknya begini tadi, otomatis yang dikali 2 itu adalah yang ini saja, jadi yang lain itu tidak dikali 2. Itu adalah kesalahan. Jadi ini harus ditambahkan dengan dalam kurung lagi. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini yaitu soal cerita. Jadi tidak seperti contoh 1 atau contoh 2 sebelumnya.
Oke, jadi soalnya seperti ini. Jadi penyelesaiannya yaitu dalam menjawab sebuah soal cerita yang harus dituliskan pertama kali itu yang diketahui dalam soal tersebut. Jadi yang diketahui dalam soal yaitu ukuran lemarinya. Ukuran lemarinya yaitu 120 cm dikali dengan 60 cm dikali dengan 200 cm. Terus yang diketahui berikutnya yaitu biaya. Jadi dari selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai volume balok. Volume balok. Nah, rumus untuk volume balok sendiri yaitu sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Kita masuk ke contoh pertama. Contoh pertamanya yaitu misal ada balok. Balok ya. Terus panjang balok yaitu sebesar 8 cm. Terus lebarnya sebesar 3 cm dan tinggi itu sebesar 5 cm. Jadi untuk volume baloknya langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Panjang dikali lebar dikali dengan tinggi, yang dimana panjangnya yaitu 8 cm, lebarnya 3 cm, dan tinggi itu 5 cm. Jadi totalnya 8 kali 3 dikali dengan 5, 140 cm kubik. Nah, ini adalah volume balok dari balok tersebut. Kita langsung saja ke contoh berikutnya. Seharusnya ada yang bertanya. Sekali kakiku. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya, apakah ada yang bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan? Saya, Bu. Oke. Langsung saja, pertanyaannya apa? Yang saya mau tanyakan, kira-kira ketika yang diketahui adalah volume balok, lebar balok dengan tinggi balok, dan yang ditanyakan adalah panjangnya, kira-kira bagaimana cara mencari panjang balok tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi jika yang diketahui adalah volume balok, misal diketahui itu volume balok, terus lebar dan tinggi,
yang ditanyakan adalah panjangnya berapa. Iya. Jadi rumusnya yaitu berdasarkan volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi untuk mencari panjang sama dengan V per lebar dikali dengan tinggi. Langsung saja lihat ke dalam contoh soal. Nah, semisal volumenya itu sebesar 50 cm. Jadi, terus lebarnya itu sebesar 2 cm dan tinggi sebesar 8 cm. 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang dari balok tersebut. Jadi rumusnya tadi kan ini, panjang sama dengan V per L dikali T. Langsung saja P sama dengan V per L dikali dengan T, yang dimana nilai V nya yaitu 50 cm per L dikali dengan T, berarti 2 dikali dengan 5, 10. Ya, hasilnya adalah 5 cm. Nah, ini adalah panjang dari balok tersebut. Kita tunjukkan jika ini betul atau tidak. Jadi sebisa kita masukkan kembali, panjangnya itu 5 cm, lebarnya 2, tinggi. Hasilnya sama dengan 50 cm kubik. Nah, sama hasilnya. Berarti rumus tersebut itu terbukti. Baik, kita ke contoh soal berikutnya. Bagaimana? Sudah dimengerti? Ngerti, Kak. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, untuk contoh 2 ini soalnya itu akan berbentuk cerita, bukan? Soalnya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya yaitu kita terlebih dahulu tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui ini. Tadi panjang baknya sama dengan 90 cm. Terus lebarnya 70. Jadi lebarnya yaitu 70 cm, tinggi 50 cm. Yang ditanyakan dalam soal yaitu 2/3 bak milik Badu. Berapa? Jadi untuk penyelesaiannya sama dengan volume. Kita langsung saja masukkan ke dalam rumus volume balok. Volume sama dengan panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Jadi 90 dikali dengan 70 dikali dengan 50. Itu sebesar 315.000 cm kubik. Nah, di soal itu yang dipertanyakan adalah 2/3 dari bak tersebut. Jadi volumenya 315.000
dikali dengan 2/3. Di 2/3 dikali dengan 315.000 sama dengan 210.000 cm kubik. Nah, ini adalah jawaban dari 2/3 bak milik badut tersebut. Itu kubik Bu atau kuadrat? Yang mana? Yang sentimeter pangkat 3 atau pangkat 2 Bu? Oke. Yang ini pakai pangkat 3 karena dia volume balok. Kalau dia sentimeter kubik berarti dia luas balok. Oke, ada Paham. lagi? Sudah paham? Paham. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kakak akan memberikan satu soal kepada adik sekalian. Kakak akan membatasi waktunya. Jadi batas waktunya itu 5 menit. Jadi adik-adik yang bisa jawab langsung ajukan tangan. Kakak akan persilakan maju ke depan untuk menjawab soal tersebut. Oke? Langsung saja ke soalnya. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Jadi waktunya 5 menit dari sekarang. Nah, berhubung waktunya sudah cukup 5 menit, apa ada yang sudah bisa mengerjakan di depan? Saya Bu. Oke, saya persilakan untuk maju ke depan untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi saya akan mencoba menjawab dari soal tadi yang diberikan waktu selama 5 menit. Nah, seperti yang kita ketahui yang ada pada soal yaitu diketahui yang diinginkan Sinta adalah ingin membuat sebuah bak sampah yang dimana yang dia inginkan adalah lebar bak sampah yaitu diketahui lebar bak sampah selebar 30 cm. Panjangnya yaitu 3/2 kali dari lebar. Jadi dikalikan dengan 30 cm. Sedangkan tingginya yaitu di soal tadi berbunyi 4 lebih dari lebar, berarti 4 ditambah 30 cm, karena dikatakan 4 lebih dari 30 cm, jadi 4 ditambah dengan 30 cm, jadi tingginya sama dengan 34 cm. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya itu volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan panjangnya yaitu 3/2 kali 30 cm sama dengan 45 cm dikali dengan lebarnya itu 30 cm, sedangkan tingginya yaitu 34 cm. Jadi 45 kali 30 dia kali 5 15 12 sama 13
berarti 1350 cm dikali 34 cm sama dengan 4. Jadi hasilnya itu 45.900 cm. Jadi hasilnya yaitu 45.900 cm mengenai volume soal tadi. Terima kasih. Oke, langkah-langkahnya sudah betul. Oh Yang iya Bu, dituliskan adalah saya lupa taruhi pangkat 3-nya Bu. pangkat 3. Oke. Pangkat 3. Jadi jangan pernah lupa kalau volume itu pangkat 3, terus luas permukaannya itu adalah pangkat 2. Iya. Nah, baik, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai implementasi teori belajar dari Thorndike. Semoga apa yang tadi dijelaskan bisa teman-teman bisa pahami